Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Nur Aminah dari Prodi PG PAUD 2019. Saya membuat video ini untuk menunaikan tugas UTS dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Oke, kita mulai ya. Pengertian bimbingan dan konseling. Definisi bimbingan menurut Bernard dan Fulmer 1969, bimbingan sebagai pendidikan dan perkembangan yang menekan proses belajar yang sistematik. Menurut McLean dalam Scherzer dan Stone 1974, konseling merupakan suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang terganggu karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu yang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan-pemecahan terhadap berbagai kesulitan pribadi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kegiatan konseling juga memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilaksanakan secara perorangan. Yang kedua, dilakukan dalam suasana hubungan tatap muka atau face to face. Yang ketiga, dalam pelaksanaan konseling tersebut dibutuhkan orang yang ahli atau profesional. Yang keempat, tujuan proses konseling ini diarahkan untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi klien. Yang kelima, per orang yang menerima atau klien mampu dapat memecahkan masalah dengan kemampuannya sendiri. Ada beberapa prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, yaitu melayani semua individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, yaitu menyangkut pengaruh kondisi mental maupun fisik individu terhadap penyesuaian pengaruh lingkungan, baik di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu bimbingan dan konseling bagian integral dari pendidikan dan pengembangan individu, sehingga program bimbingan dan konseling diselaraskan dengan program pendidikan dan pengembangan dari peserta didik. Program bimbingan dan konseling harus fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan, yaitu diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu secara mandiri membimbing diri sendiri. Perlu adanya kerjasama dengan personil sekolah dan orang tua, dan bila perlu dengan pihak lain yang berkewenangan dengan masalah individu. Nah, di dalam bimbingan konseling ada beberapa asas yang harus diperhatikan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Dalam hal ini, guru pembimbing atau konselor berkewajiban memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin. Yang kedua, asas kesukarelaan. Guru pembimbing atau konselor berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu. Yang ketiga, asas keterbukaan. Yang keempat, asas kegiatan. Yang kelima, asas kemandirian. Yang keenam, asas kekinian. Yang ketujuh, asas kedinamisan. Yang kedelapan, asas keterpaduan. Yang kesembilan, asas kenormatifan. Yang kesepuluh, asas keahlian. Yang kesebelas, asas alih tangan kasus. Yang kedua belas, asas tuturi handayani. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling, yaitu fungsi pencegahan atau pencegahan timbulnya masalah. Yang kedua,
fungsi pemahaman atau tentang diri klien, lingkungan klien, dan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, fungsi perbaikan atau pengentasan atau mengatasi masalah yang tersisa. Yang keempat, fungsi memelihara dan pengembangan atau potensi dan kondisi untuk menghadapi permasalahan. Yang kelima, fungsi advokasi atau pembelaan atas pengingkaran hak-hak. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling di PAUD yaitu 1. Layanan orientasi. Layanan ini berfungsi untuk membekali peserta didik untuk memasuki suasana atau lingkungan baru. Yang kedua, layanan informasi yang berfungsi untuk membekali peserta didik dengan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai hal yang berguna untuk mengenal diri, merencanakan dan mengembangkan pola kehidupan sebagai pelajar, anggota keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran berfungsi membantu peserta didik untuk memperoleh penempatan dan penyaluran secara tepat sesuai dengan potensi, bakat, dan minat serta kondisi pribadinya. Yang keempat, layanan pembelajaran. Yang kelima, layanan bimbingan individual. Yang keenam, layanan bimbingan kelompok. Yang ketujuh, layanan konseling kelompok. Yang kedelapan, layanan konsultasi. Yang kesembilan, layanan mediasi. Selanjutnya, implementasi prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip dapat diartikan sebagai permukaan untuk suatu karakter tertentu, cara tertentu yang akan melahirkan hal-hal lain yang keberadaannya tergantung dari permulaan itu. Adapun prinsip-prinsip bimbingan dan konseling yang berkenaan dengan objek dalam pelayanan bimbingan yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu, prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan, dan yang terakhir prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan. Sekian penjelasan tentang bimbingan dan konseling dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.